Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pernikahan dalam Islam. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, saya mau tanya pada kalian, hari ini yang tidak masuk siapa? Muhammad, Dian, Elsa, Saputra. Apakah ada izinnya? Ya, ada. Ya, baik. Anak-anakku, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang iman kepada hari akhir. Kita lanjutkan pada bab 4 ini, kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Perlu kalian ketahui, kompetensi dasar yang kita bahas adalah 3.6, menganalisis dan evaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. 4.6, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Adapun tujuan pembelajarannya adalah: 1. Setelah membaca buku, menyimak video, dan berdiskusi dengan guru tentang pernikahan dalam Islam, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan tepat. 2. Melalui video pernikahan dalam Islam dengan pendekatan saintifik, peserta didik mampu menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. 3. Setelah berdiskusi dengan guru, peserta didik mampu mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dan mempresentasikannya dengan baik. Anak-anakku, mari kita tadarus Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum
Mari sebelum kita mempelajari tentang ketentuan pernikahan dalam Islam, silakan amati video yang ada di depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada banyak hal yang tertunda di tengah situasi pandemi ini. Pernikahan pun juga mendapat dampak pandemi ini. Lalu bagaimanakah pernikahan di tengah pandemi? Jika memilih menikah online, sahkah pernikahan tersebut? Bagaimana prosedur pernikahan di tengah pandemi seperti ini? Bagaimana pernikahan di tengah pandemi? Melaksanakan pernikahan saat pandemi seperti ini memang sulit. Namun hal itu bukan tidak mungkin. Salah satu cara yang ditempuh adalah nikah secara daring melalui berbagai aplikasi. Dilansir dari Tempo.co, seorang pria asal Australia dan gadis Jawa Timur melangsungkan pernikahan di tengah pandemi. Akad nikah pun dilangsungkan secara online lewat aplikasi Zoom. Mereka adalah Max Weldon dan Sofira Gayatri. Mereka sudah merencanakan pernikahan sejak 2019. Namun baru terlaksana pada 20 Juni 2020. Saat ijab kabul, pernikahan mereka dihadiri oleh keluarga, teman, dan kerabat. Sebelum melaksanakan ijab kabul online, mereka telah meminta pendapat beberapa ulama mengenai mekanisme nikah jarak jauh. Akhirnya, mereka pun mantap memilih 20 Juni untuk melakukan ijab kabul. Tak hanya Max dan Vira yang melaksanakan akad secara online. Lalu sahkah nikah online? Sebuah pernikahan dikatakan sah apabila terdapat wali dan saksi. Hal ini sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi orang yang adil. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ad-Daruqutni. Namun bagaimana jika saksinya tidak berada dalam satu majelis dengan pengantin laki-laki dan walinya? Dr. Abdullah Al-Jibrin dalam Umdatul Fiqh menjelaskan fenomena nikah online. Beliau berkata, boleh melakukan akad nikah sekalipun di posisi berjauhan yang melibatkan pengantin pria, wali, dan saksi. Dan itu dilakukan melalui internet, sehingga memungkinkan untuk dilakukan akad dan persaksian dalam waktu bersamaan. Dan dihukumi satu majelis, meskipun hakikatnya mereka berjauhan. Mereka bisa saling mendengar percakapan dalam satu waktu. Ijab pertama, lalu langsung disusul dengan qabul. Sementara saksi bisa melihat wali dan pengantin laki-laki. Mereka bisa menyaksikan ucapan keduanya dalam waktu yang sama. Akad ini sahih. Dilansir dari sumsel.idntimes.com. Hal ini sesuai surat edaran Kementerian Agama tentang pelaksanaan nikah pada masa pandemi COVID-19. Akad nikah bisa dilakukan di masjid, di rumah, atau gedung selain KUA. Namun tamu keluarga yang menghadiri hanyalah 10 orang. Orang-orang yang hadir hanya boleh 20% dari kapasitas ruangan dan tak boleh melebihi 30 orang. Itulah alasan mengenai nikah online di tengah pandemi ini. Ulama memiliki perbedaan pandangan tentang hal ini. Ada yang melarang dan ada juga yang membolehkan. Dan ijab kabul diucapkan dengan lancar. Pernikahan di tengah pandemi ini pun sudah bisa dilakukan, asalkan mematuhi protokol kesehatan. Jadi jika sudah ada niat, ada baiknya disegerakan, karena menikah itu menyempurnakan ibadah. Hal ini sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya, agamanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam memelihara yang sebagian lagi. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira pada saat ijab kabul, yang hadir di acara pernikahan itu siapa saja? Pengantin? Laki-laki. Yang kedua? Pengantin? Wanita. Yang ketiga? Penghulu. Yang keempat? Saksi. Baik, ketika kita bicara tentang pernikahan, banyak sekali perbedaan para ulama. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Akan tetapi begini, sebelum kita bahas tentang hukum pernikahan dalam Islam, terlebih dahulu saya akan membentuk kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok yang kedua itu adalah kelompok Umar bin Khattab. Kelompok yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Kemudian kelompok yang terakhir, yakni kelompok yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika kita berbicara pernikahan, sehingga muncul sebuah pertanyaan, bagaimana hukum pernikahan? Definisi pernikahan, maka ada hal yang perlu kita diskusikan bersama, yaitu tentang hukum nikah. Bagaimana hukum nikah? Mari kita bahas bersama. Bagaimana hukum nikah sekarang? Menurut saya, hukum nikah yaitu wajib. Wajib yaitu bagi orang yang telah mampu, baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Terima kasih. Ada yang berpendapat yang lain? Silakan. Ya, Yang lain? saya Pak. Ya. Menurut buku yang saya baca, hukum pernikahan
beda-beda. Mungkin ada yang berpendapat lagi. Saya Pak, menurut saya hukum pernikahan yaitu haram bagi orang-orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban pernikahan, seperti mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikan istri. Silahkan di antara kalian ada yang mau mempresentasikan diri untuk menyimpulkan hukum nikah pada siang hari ini. Kelompok siapa? Kelompok 1, 2, 3, kelompok? Ya, silakan maju ke depan, kelompok 2. Kami dari kelompok 2 umat Khattab mau mengambil kesimpulan. Dalam pernikahan, hukum pernikahan bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Kesimpulannya, menikah hukumnya mubah atau boleh dilakukan. Artinya, seseorang yang menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi syafaatnya saja atau bersenang-senang, dia tidak berniat untuk membina rumah tangga sesuai dengan syariat agama Islam, memiliki keturunan atau melindungi diri dari maksiat. Terima kasih. Anak-anakku, bahwa kesimpulan pada kesempatan kali ini ketika kita membahas hukum pernikahan itu ada 5. Yang pertama adalah wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat. Yang kedua, hukumnya sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat. Yang ketiga, mubah, bagi orang yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia. Keempat, haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah makruh, yaitu bagi seorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Itulah hukum tentang pernikahan. Yaitu tentang evaluasi. Silahkan nanti kalian kerjakan evaluasi ini dalam selembar kertas. Sebelum kalian mengerjakan evaluasi ini, silakan kalian tulis nama, kelas, dan nomor absen. Ya, kerjakan sendiri-sendiri dengan judul. Sudah semua mengerjakan evaluasi? Ya, baik. Kalau sudah, pekerjaan akan saya ambil lagi dan akan saya nilai. Anak-anakku, setelah selesai mengerjakan evaluasi, pembelajaran hari ini kita akhiri. Mari sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa digunakan bekal untuk hidup di dunia sampai di akhirat. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku, terima kasih kalian sudah belajar bersama dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi